Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya sudah mencatat sebuah hadis yang ada di kitab Arba'in An-Nawawi, kitab 40 hadis yang masyhur, yang terkenal, yang telah dibuat oleh seorang ulama, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mencatat sekitar 40 atau 42 hadis, yang mana pada pagi hari ini saya akan menyampaikan pada hadis nomor urut ke-22. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ke-22 ini yang dicatat oleh beliau ada penjelasan hadis atau kandungan-kandungan penting di dalam hadis ini. Yang pertama, kandungannya adalah semangat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, urgensi pentingnya ibadah sholat maktubah atau sholat 5 waktu. Tapi dalam hadis itu seorang sahabat bertanya tentang sholatul maktubah. Yang ketiga, urgensi tentang puasa. Kemudian yang keempat, zakat dan haji adalah kewajiban. Kemudian yang kelima, merangkum kewajiban tentang kewajiban dan larangan. Dan yang keenam adalah Islam itu mudah, Islam itu masuk surga juga mudah. An Abi Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ana rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannata qala na'am. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anha, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya begini: jika aku sholat 5 waktu, atau jika aku sholat maktubah, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, lalu aku tidak menambah selain amalan itu, apakah aku masuk surga? Maka Rasulullah menjawab dengan singkat, na'am, iya. Pertanyaannya beberapa poin yang ditanyakan oleh beliau sahabat ini. Pertama yang ditanyakan adalah, duh Nabi, ya Rasul, nek kula niki salat maktubah, njuk kula niku poso Ramadan, njuk kula niku ngalalake
apa sing dihalalake, njuk kula niku ngaromake apa sing diharamake, lan kula niki mboten nambah ibadah-ibadah sakliyane niku pokoke. Mpun niku mawon. Salat 5 waktu, poso, sing haram ya dianggap haram, sing halal dianggap halal. Terus niku tok. Mboten nambah ibadah-ibadah lainnya, mboten ibadah salat sunnah, mboten ibadah kaji, mboten ibadah zakat. Njuk napa kula niku mlebu swarga? Pertanyaan beliau sahabat ini kepada Nabi. Iya, mlebu lah bahasanya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis menika ada kalimat al-maktubah. Al-maktubati ingkang artosipun yang diwajibkan. Maktubah itu maknanya para ulama menyebut sing jenenge maktubah iku salat wajib, salat fardu 5 waktu. Nah, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menuliskan penjelasan dan menjelaskan makna setelah itu tentang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Beliau menyebut wa makna haramtul haramu istanabtuhu, yaitu makna mengharamkan yang haram itu maknanya adalah menjauhinya. Kemudian wa makna ahlaltul halala fa'alatuhu mu'taqidan hallahu. Sedangkan makna menghalalkan yang halal adalah melakukan dan meyakini kehalalannya. Yang pertama, makna mengharamkan yang haram itu maknanya adalah menjauhi, ngedoi sing haram, ya, sing disebut yang disampaikan, yang dijelaskan haram itu dijauhi. Sedangkan makna yang kedua tentang kehalalan, opo sing dihalalke adalah melakukan dan meyakini bahwa itu adalah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita bahas pembahasan yang pertama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah semangat meraih surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, tentang surga ini nampaknya saya pernah menyampaikan sedikit tentang bagaimana Nabi menyebutkan kepada umatnya, kepada para sahabat tentang surga. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis sebelum masuk kepada pembahasan ini, ada satu hadis yang disebutkan, yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya, dari Jabir bahwasanya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Saktuhune sakjane setiap umatku itu akan masuk surga, ya. Jadi setiap umat Nabi itu akan masuk surga. Qila wa man ya'ti ya Rasulullah. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan memasukinya, ya. Kemudian ada yang tanya, qila man ya'ti ya Rasulullah. Sakjane sapa to Nabi, ya. Disebutkan kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Maka ada seorang bertanya, siapa yang enggan tersebut wahai Rasulullah? Nah, beliau menyebutkan qala man ata'ani wa dakhala jannah
wa man asani faqad aba. Kanjeng Nabi menyebutkan, beliau bersabda, barang siapa mentaati aku masuk surga, dan barang siapa tidak taat kepadaku sungguh dia akan masuk neraka. Ya. Sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Artinya yang tidak taat, yang taat akan dimasukkan kepada jannahnya Allah, yang tidak taat, yang enggan, itulah yang disebut oleh Rasul Muhammad SAW, orang yang tidak masuk surga adalah orang yang enggan, atau orang yang enggan itulah orang yang tidak akan masuk surga, yang enggan mentaati atau mengikuti Rasulullah SAW. Nah, hal ini ditanya, ada yang pernah bertanya kepada seorang syekh, ya. Beliau menyebutkan, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan untuk memasukinya. Siapa orang yang enggan tersebut? Rasulullah beliau menyebutkan, barang siapa yang mentaatiku akan masuk surga, dan barang siapa tidak taat padaku, dia adalah sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Maka makna hadis ini bahwasanya umat beliau yang mentaati, yang mengikuti petunjuk beliau akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang tidak mengikuti, berarti dia itu adalah orang-orang yang enggan, sing ora nderek sunah-sunai, yang tidak mengikuti perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, itu dia itu adalah umatnya yang memang enggan, ora gelem mlebu swargane Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan pertama adalah semangat meraih surga. Nah, pertanyaannya adalah DWK duwe semangat mlebu swarga apa ora? Kula panjenengan iki. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya punya semangat untuk masuk surga? Insyaallah nggih, pasti punya semangat. Hanya ini harus didasari dulu, semangat dulu. Kalau punya semangat apapun itu insya Allah akan diraih, baik semangat di dunia maupun semangat di akhirat. Masalah pelaksanaan atau meraihnya, mendapatkannya kapan, ini yang kita tidak tahu. Laki-laki tadi, seorang sahabat itu yang bertanya kepada Nabi itu namanya adalah Nu'man al-Khuzai. Nu'man al-Khuzai yang menanyakan, apakah dengan sholat maktubah, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, lalu tidak menambah ibadah-ibadah apapun selain ibadah yang ditanyakan itu, saya atau beliau ini bertanya, apakah saya masuk surga? Nah, enten beberapa hadis yang menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat itu berkaitan dengan surga. Ada yang menyebutkan dalam hadis yang lain dengan kalimat, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yadkhulni al-jannah. Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkan aku ke dalam surga. Kemudian di hadis lain, dullani ala amalin yadkhuluni al-jannah. Tunjukkan kepadaku amal-amal yang memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Ini pertanyaan-pertanyaan para sahabat tentang bagaimana atau amalan apa sih yang bisa menjadikan atau yang memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga ada murni bi amalin yudkhulunil jannata. Perintahkan kepadaku sebuah ibadah, sebuah amal yang dapat memasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
berarti semangat yang tinggi yang dilakukan oleh para sahabat Nabi tentang ibadah-ibadah sing marake dia ini masuk surga. Artinya banyak hal yang ditanya oleh para sahabat itu, piye to Nabi carane aku ki mlebu swarga. Sahabat yang lain juga menanyakan, amalan apa ya Nabi sing gampang mlebu swarga atau sing gaweke aku ki mlebu swarga. Yang pertama berarti pembahasan pertama adalah semangat untuk meraih surga. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW punya semangat untuk meraih surganya Allah, dan bahkan disebutkan para sahabat itu adalah umat terbaik. Ya, umat terbaik itu adalah para sahabat. Sebaik-baiknya umat adalah para sahabat. Maka sangat pas ketika disebut sahabat adalah sebagai umat yang terbaik, itu mereka ini sungguh semangat yang sangat tinggi, mempunyai antusias yang kuat berkaitan dengan apa? Dengan surga. Karena apa? Salah satu tujuan daripada orang beribadah kepada Allah itu adalah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan apa yang dimaui Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, adalah hal yang pas ketika Allah menciptakan jin dan manusia itu memang bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan konsekuensi ketika beribadah dengan benar, maka Allah akan memasukkan manusia itu ke dalam jannahnya atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah subuh rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, urgensi yang kedua adalah sholat. Yang ditanyakan oleh Nu'man al-Khazai tentang amalan yang mudah akan masuk surga. Urgensi sholat adalah amalan pertama yang sahabat Nu'man tanyakan, sebut dengan sholat maktubah. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya sholat 5 waktu. Kita sebut yang mudah maktubah itu sebagai sholat fardu yang 5 waktu. Nah, betapa pentingnya sholat 5 waktu ini. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang atau seorang muslim yang sudah baligh, yang sudah mukallaf, yang sudah masuk kepada kewajiban-kewajibannya. Maka tepat Nu'man bertanya tentang sholat, dan memang dia adalah salah satu atau di antara sahabat yang ngugemi tentang ibadah sholat 5 waktu. Karena apa? Karena sholat 5 waktu adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Maka Rasulullah SAW sampai menyebutkan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Tuhune, sesungguhnya batas antara seorang dengan syirik dan kafir itu adalah meninggalkan sholat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, mananya secara tegas Nabi menyebutkan, sing bedaake musyrik, sing bedaake kafir, sing bedaake muslim iku saka salate. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jamaah yang dirahmati Allah SWT,
sholat ini adalah amalan yang sangat penting, sangat wajib, sangat tidak boleh ditinggalkan oleh semua umat Islam yang dalam hal ini dalam keadaan tidak punya beban. Maksudnya tidak punya beban, tidak ada hal-hal yang menghalangi. Ya. Contohnya apa? Contoh yang menghalangi adalah misalnya dalam keadaan seorang wanita dalam keadaan haid atau menstruasi. Jelas ini adalah bagian yang dilarang, justru malah menjalankan ibadah sholat. Tapi nanti yang terpenting adalah ibu-ibu ini, para kaum wanita harus tahu mulai haid itu kapan, jam berapa, kemudian selesainya itu kapan, jam berapa. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan ibadah sholat juga. Kalau tidak tahu waktunya, wah aku ke jane kapan hete yo, kok orang ngerti. Wingi apa wingi ini ya? Akhirnya kan bingung, arek sholat apa ora? Berkaitan dengan sesuci, ya, dengan mandi wajibnya, mandi besarnya. Nah, ini penting. Maka ini perlu dipelajari terkhusus untuk para ibu-ibu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang merupakan amalan penting yang menentukan hisab kita di akhirat nanti. Jadi kita seorang muslim itu akan dihisab itu sesuai dengan ibadah sholatnya nggih. Bahasane sholate apik, ibadah liyane apik, sholate elek, ibadah liyane elek. Yang menentukan itu adalah dari ibadah sholatnya. Maka ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salaha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amalan yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba, dari seorang manusia pada hari kiamat itu adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik pula seluruh amalannya. Jika buruk sholatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Tabrani. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hari ini ternyata masih banyak ya saudara-saudara kita, ya, masih ada saudara-saudara kita yang masih enggan untuk melakukan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan bisa jadi di antara keluarga kita masih ada yang masih meninggalkan sholat 5 waktu. Padahal ibadah terbaiknya ibadah itu setelah syahadat itu menika adalah sholat 5 waktu. Kita belum berbicara kualitas sholat, tapi kita berbicara dulu tentang kuantitas sholatnya. Bahwa kuantitas sholatnya itu maksudnya adalah maknanya apa wis nglakoni sholat 5 waktu secara semua, maknane wis kabeh 5 waktu dilakoni apa durung. Nah, ini kita berbicara kuantitas, jumlah. Karena jumlah wajibnya itu ya 5 waktu itu ya berarti dari subuh sampai isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak boleh ditinggalkan. Hatta sampai di dalam seseorang ini dalam keadaan sakit, dalam keadaan syafar, dalam keadaan sibuk saking sibuke,
Bahkan dalam keadaan perang, dalam kondisi genting pun sholat 5 waktu boten saged, tidak boleh ditinggalkan. Memahami secara makna, memahami artinya, memahami bacaannya, ini berbicara dengan kualitas, ya, kualitas. Apik apike, ya. Apike iki kaya apa? Ya apike dhewe iki nek salat kita nih, ya saya, ya jenengan, ya semua, ketika kita sholat itu mudeng dengan yang kita baca, ya, minimal rukun-rukunnya, ya, iftitahnya itu kita baca misalnya Allahumma ba'id, kita tahu maknanya, kita tahu artinya, atau kabiro kita tahu artinya atau kita tahu maknanya. Kemudian Al-Fatihah, ya, kita tahu maknanya daripada Fatihah itu sendiri, ya. Kalau bacaan surat-suratnya, ya ini tidak banget lah, maksudnya boten kedah, karena bacaannya ya ganti-ganti, ya. Kemudian rukuknya, sujudnya, ya, tahiyatnya, paling tidak nek boten mudeng, boten paham artinya, tidak hafal, minimal ngerti isi kandungane. Subhana rabbil azim ki jane apa to? Subhana rabbil a'la ki jane apa to? Sami Allah liman hamidah itu jane apa to? Hal ini tidak akan bisa, tidak akan mudeng kalau tidak ngaji. Nggih Bapak-bapak, nggih Ibu-ibu nggih? Tidak. Ngaji itu bisa membaca, ngaji itu bisa mendengarkan, ngaji itu bisa melihat. Artinya bisa membaca buku tentang sholat, berarti tentang fasolatan, tentang ibadah sholat. Bisa ikut kajian-kajian, belajar tentang praktek sholat yang benar, ya. Dan selanjutnya, nah ini berkaitan dengan kualitas. Maka kita penting berbicara kualitas sholat itu. Belum nanti penentu ibadah sholat itu akan diterima atau tidaknya, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama itu dari wudhunya. Nek wudhune dhewe ki ora bener, sholate ya ora sah. Maka yang pertama, dasar pertama itu adalah wudhu dulu, ya. Wudhunya harus benar, wudhunya harus sesuai dengan syariat, dengan ajaran Nabi, wudhunya harus sesuai dengan praktek yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentunya melalui perantara para ulama. Kemudian juga apa yang kita gunakan untuk wudhu juga kita harus tahu. Banyune ki bersih apa ora, banyune kuwi najis apa ora. Kemudian juga berkaitan dengan toharoh, kan ada kaitannya dengan masalah najis. Padahal najis itu juga akan tidak menjadikan syahnya sholat. Nek ono najise, maka berarti sesuci itu diantara juga bagaimana membersihkan najis-najis yang ada pada diri kita. Kemudian airnya itu terkena najis atau tidak yang untuk wudhu. Tempatnya yang untuk sholat itu juga terkena najis atau tidak. Misalnya niki ibu-ibu biasanya kan urusannya kali anak-anak, kali bayi, kali anake, kali putune ngompol sembarangan, terus ada najisnya, kemudian diinjek, ya. Nek orang ngerti pripun Pak Bol, orang ngerti karena tidak hati-hati, ya. Maka kita harus hati-hati berkaitan dengan masalah najis dalam urusan kencing, dalam urusan pipis, dalam urusan nanti membersihkan pipisnya. Ini penting deh, ini penentu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT, itu berkaitan dengan ibadah sholat. Maka mari kita gerakkan sholat 5 waktu ini sebagai gerakan kewajiban. Artinya kita sampaikan kepada keluarga kita, terutama, ya, kewajiban perintah adalah kepada keluarga kita. Piye carane anak-anak dhewe iku ora ninggalake sholat, meskipun dalam keadaan
jauh dari kita, gek touring, gek pergi kemana, ya sudah kita pantau anak-anak kita sholat atau tidak, ya. Maka anak-anak atau remaja juga penting dengan ngajinya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman pemuda ini, bicarane remaja ini tetap semangat melakukan kajian-kajian, melakukan taklim, sehingga ini akan menjadi dasar ilmu dalam beribadah. Urgensi yang ketiga setelah sholat, dalam hadis tadi disebutkan urgensi puasa. Karena yang ditanyakan oleh Nu'man al-Khuzai tadi, sahabat itu nanya kepada Nabi tentang puasa. Nah, hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya puasa, ibu-ibu, bapak-bapak. Puasa di sini maknanya adalah puasa Ramadan, ya. Rukun Islam ini merupakan ibadah yang wajib dilakukan bagi setiap mukallaf. Kabeh wong muslim duwe kewajiban. Nanti kan ada yang nggak punya kewajiban, ada. Bagi siapa? Bagi orang yang tadi sedang haid, ibu-ibu, bagi orang yang sedang safar, bagi orang yang sakit. Tetapi min ayamin ukhra harus diganti dengan hari yang lain. Nek sholat kan tidak, tetap wajib dalam kondisi apapun. Tapi nek puasa ada kemudahan bagi yang sakit, bagi yang safar, bagi yang haid, bagi yang melahirkan, bisa diqadha, bisa diganti dengan waktu dan hari yang lain. Berarti ini penting, ora iso diganti dina liyane. Nah, ini berarti pentingnya puasa. Maka kok kalau di antara kita ana sing leha-leha puasa ya ora poso, ya poso ya ora poso dalam Ramadan ini adalah hal yang menjadi PR buat kita. Bahkan ada di antara kita kaum muslim ini tidak sedikit yang babar blas ora poso. Ana sing salat ning ora poso, ana sing poso ning ora salat. Ada toh? Karena ada ibu-ibu yang pernah, aku ki nek poso tetep poso ning nek ora salat ora. Ada yang pernah. Ana sing salat ning ora poso ya ada. Tapi banyak yang dia puasa, dia juga salat. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang kurang jelas, bisa didiskusikan pada waktu yang lain atau pada kesempatan yang lain atau dengan ustadz-ustadz yang lebih kompeten dalam hal ini. Mudah-mudahan enjang punika enjang yang mengandung keberkahan, sehingga kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan kula lan panjenengan sami mendapatkan ilmu yang barokah. Ilmu yang barokah itu ilmu yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita amalkan, sehingga itu akan nampak daripada keberkahan ilmu. Dan tentunya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, afwan minkum. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan kita semua. Saya akhiri akhirul kalam, subhanakallah mdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.